Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbincang dengan salah satu pakar klimatologi dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Dr. Erma Yuli Hastin. Kita akan membahas mengenai cuaca ekstrim dan matahari lockdown. Apaan itu? Pasti kalian penasaran? Terus saksikan video ini dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Long time no see. Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa jumpa ya. Iya, akhirnya bisa jumpa lewat ini virtual. ya virtual. Oke Mbak Erma, di sini saya mau sedikit bertanya, mungkin banyak juga nih mengenai kondisi iklim di kita. Kenapa pada saat musim panas sekarang masih hujan ya? Mungkin para teman-teman di YouTuber saya pengen tahu, boleh nggak sedikit cerita apa itu yang maksud kemarau basah itu? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman semuanya. Hai guys. Gitu. Ya, nama saya Erma Yuli Hastin. Saya peneliti sains atmosfer di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kepakarannya adalah klimatologi ya, atau iklim. Baik, pertanyaan yang sangat menarik nih dari Bang Ecep ya, Kang Ecep. Jadi kenapa ya sekarang itu udah musim kemarau tapi masih banyak hujan, intinya gitu kan ya. Ya, jadi memang ada sedikit anomali ya, ada anomali nih di wilayah Indonesia saat ini yang tidak Mas dulu. Ya, sebenarnya kan kalau normalnya ya, sebelum kita bicara anomali kan kita harus tahu dulu kan kondisi normalnya kayak gimana. Nah, kondisi normalnya itu mestinya di bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu sudah masuk musim kemarau ya. Hal ini ditandai dari dua hal ya, dua faktor atau dua parameter. Yang pertama ditandai dari angin. Jadi anginnya itu harus merupakan angin monsun timuran. Jadi angin dari timur. Kenapa angin dari timur? Karena angin dari timur ini berasal dari daratan Australia yang saat ini Australia sedang mengalami musim dingin. Sehingga sifat dari angin monsun timuran ini itu membawa kelembaban yang kering ya. Jadi tidak ada uap, kering sekali dan dingin karena kan namanya juga musim dingin kan. Itu kenapa harusnya si angin ini itu punya sifat yang kering dan dingin. Itulah yang menyebabkan kemudian di Indonesia, khususnya di selatan ya, di selatan ekuator itu mengalami curah hujan yang berkurang karena kelembabannya rendah gitu ya, karena kering tadi udaranya. Sehingga mestinya normalnya saat-saat di mana monsun ini kuat, monsun timuran ini terjadi dan kuat begitu, homogen ya, sifatnya homogen, maksudnya sama di wilayah selatan Indonesia ini, mestinya kita mengalami minim curah hujan. Artinya kita berada pada fase yang kering juga gitu. Itulah kenapa disebut dengan kemarau, jadi ditandai dari angin, dan yang kedua adalah curah hujan. Tetapi pada kenyataannya di Bandung nih, terutama karena saya tinggal di Bandung, itu hampir setiap hari hujan. Entah hujannya dari siang ke sore gitu ya, atau dari sore ke malam. Tapi hampir setiap hari itu masih banyak hujan. Nah, cuman kalau kita lihat keluar ya, kalau kita lihat awannya itu seperti apa ya, gitu kan? Karena awan pada saat musim kemarau ini juga khas gitu, khas juga awannya gitu. Nah, kalau saya lihat di luar, berdasarkan pengamatan aja ini ya, pengamatan, dan kita juga bisa awam juga bisa ya melakukannya. Kalau kita keluar rumah, lihat ke atas, lihat awan, itu saya lihat bahwa tanda bahwa terjadinya musim kemarau itu ada, karena banyak terbentuk awan-awan tinggi ya, yang disebut dengan awan cirrus dan cirrocumulus yang kaya dengan es. Tapi di sisi yang lain, ini yang menarik, awan-awan cumulus atau awan rendah itu juga terbentuk gitu loh, terbentuk. Nah, awan cumulus congestus inilah sebenarnya yang bisa menjadi indikasi bahwa konveksi yang terjadi di atmosfer itu masih
banyak, masih aktif. Nah, konveksi ini, aktivitas konvektif ini, itulah yang membangkitkan hujan, gitu, yang menyebabkan hujan. Itulah kenapa pada saat ini masih banyak hujan ya karena memang awannya masih mendukung untuk terjadinya hujan. Masih banyak awan-awan rendah yang terbentuk. Pertanyaan berikutnya adalah apa penyebabnya, ya kan? Nah, ini diskusi yang bisa panjang sekali kalau bercerita tentang apa penyebabnya kira-kira dan sebagainya gitu ya. Karena tidak mudah mengatakan penyebabnya. Sebab biasanya kalau kita masih mengalami banyak hujan di musim kemarau itu biasanya ada La Nina. Masalahnya sekarang nggak ada La Nina. Sekarang tuh normal aja di Samudra Pasifik kan. Terus pertanyaan kedua, maksudnya sebab kedua biasanya karena biasanya dipengaruhi sama Samudra Hindia yang saat ini yang pada saat kemarau basah biasanya mengalami fase yang negatif gitu. Disebutnya dengan dipole mood negatif, Indian Ocean dipole mood negatif. Tapi sekali lagi itu juga nggak terjadi. Jadi Samudra Pasifiknya aman, Samudra Hindia juga aman, normal, dalam kondisi normal. Nah, terus penyebabnya apa dong kalau kayak gitu? Nah, itu butuh penelitian lebih lanjut sih sebenarnya. Tapi secara hipotesis atau secara asumsi bisa dikatakan kemungkinan besar penyebabnya itu berkaitan dengan dinamika perairan lokal yang terjadi di Indonesia. Jadi meskipun kita itu diapit oleh dua samudra yang besar, tapi kan jangan lupa bahwa wilayah kita juga hampir 2/3-nya kan terdiri dari laut ya. Dan perairan lokal ini, laut lokal di wilayah Indonesia juga sangat dinamis, sehingga kemungkinan besar ini juga bisa menyebabkan anomali-anomali yang terjadi. Seperti pada saat ini, yaitu musim kemarau yang basah, artinya musim kemarau yang masih berpotensi menimbulkan banyak hujan sepanjang kemarau ini. Seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali Mbak Irma ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah memungkinkan dengan hujan di musim kemarau ini menyebabkan banjir atau musim lain ya? Itu semakin menarik lagi nih pertanyaannya gitu ya, semakin tajam gitu. Itu bagus sekali pertanyaan itu. Artinya kan kita harus memperhitungkan atau memprediksi terjadinya ekstrim ya, berarti kan ekstrim event atau kejadian-kejadian ekstrim yang bisa terjadi. Nah, kebetulan memang di pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8, kami melakukan running ya, menjalankan model iklim skala regional begitu, jadi resolusinya sudah dibuat tinggi, namanya CCAM gitu ya, Conformal Cubic Atmospheric Model gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dengan menjalankan model itu kita bisa memprediksi 9 bulan setelah ini gitu ya, 9 bulan yang akan datang. Ini sebenarnya mirip-mirip juga ya dengan zamannya pada saat itu Nabi Yusuf bisa memprediksi bahwa akan ada musim kemarau yang panjang sekali, masa paceklik, sehingga kita perlu ada menyetok bahan gitu kan, membuat stok bahan makanan supaya kita bisa menghadapi paceklik tersebut. Nah, sebenarnya kan mirip-mirip ya, di era modern itu juga kita punya tools yang disebut dengan model tadi, model iklim atau model musim lah gitu ya. Nah, dengan memprediksi apa yang akan terjadi 9 bulan ke depan ini, berdasarkan hasil tersebut, gitu ya, hasil prediksi tersebut, itu memang ada indikasi bahwa musim kemarau basah ini atau sifat yang basah ini akan terus-menerus terjadi. Bahkan pada saat seharusnya kita ada di bulan puncaknya musim kemarau, yaitu bulan Agustus. Justru berdasarkan model prediksi tadi, di bulan Agustus itu kita mengalami banyak basah atau puncaknya basah itu ada di bulan Agustus. Nah, ini kan hal yang menarik. Artinya apa? Artinya kita berarti sepanjang tahun 2020 ini hampir tidak pernah mengalami kering, gitu ya. Ya kering tuh hanya jedanya itu tidak sampai dalam waktu 1 bulan penuh gitu loh. Jadi kayak Mei ini kan harusnya sudah mau akhir Mei, tapi kita masih banyak hujan. Di wilayah Jawa Barat khususnya sudah dikonfirmasi ya dengan data radar, dengan data satelit, dan membuktikan ternyata memang masih sering terjadi di Jakarta, Bogor, Bandung, Depok itu masih banyak hujan. Nah, Juni nanti bagaimana? Juni itu diprediksi akan sedikit lebih kering sebenarnya ya daripada Mei.
tetapi hanya bulan Juni aja. Bulan Juli, Agustus itu lebih basah, gitu. Jadi akan menuju kondisi yang lebih basah lagi. Nah, menurut saya, gitu ya, meskipun kita bisa sebenarnya membreakdown ya, karena hasil dari keluaran model ini kan sebenarnya harian gitu, harian. Jadi kita bisa lihat hari per harinya sebenarnya kan ya. Hari ini bagaimana, hari besok bagaimana, seperti itu. Tapi saya belum sampai menganalisis harian. Hanya saja kalau dilihat dari rata-ratanya, ya rata-rata bulan Agustus itu justru adalah basahnya itu adalah sangat basah kondisinya, maka ya sebenarnya itu bisa punya potensi ke ekstrim, saya kira gitu. Jadi kita patut mewaspadai hal tersebut gitu ya. Meskipun kita perlu adanya analisis tambahan kan, bagaimana variasi dari hari ke hari itu menunjukkan adanya ekstrim tersebut. Saya kira ada potensi di bulan-bulan Agustus itu. Jadi tetap kita harus waspada ya. Kita harus waspada. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mbak Irma. Untuk yang kondisi ekstrim sekali, kalau di atmosfer itu apa sih? Maksudnya kalau di COVID kan ada apa namanya antisipasi, misalnya di lockdown. Ini kalau di cuaca ada istilah lockdown juga nggak ya? Di klimatologi. Nah, bisa dijelaskan nggak seperti apa itu? Ya, kalau dari sisi meteorologi, apakah bisa kita melockdown supaya tidak terjadi ekstrim gitu ya? Saya kira ya. Jadi begini, atmosfer itu sesuatu yang unpredictable banget sebenarnya. Maksudnya, walaupun kita bisa memprediksi, tapi tingkat prediktabilitasnya itu atau tingkat ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Jadi ada yang namanya butterfly effect. Butterfly effect itu maksudnya apa yang kita prediksi itu bisa sangat melenceng gitu loh. Jadi butterfly effect kan begini ya, ada dua kupu-kupu itu punya dua sayap gitu, kanan dan kiri. Nah, kalau kita prediksi di sini, kan seharusnya ada di sini, mestinya di area yang kiri, tetapi dia bisa loncat ke kanan gitu loh, saking tidak menentunya gitu hasil prediksi tersebut. Nah, ini maksud saya menggambarkan bahwa sesuatu yang sangat tidak bisa diprediksi ini, maksudnya tingkat prediktibilitasnya sangat tinggi, sangat tidak menentu seperti ini, sangat acak, justru merupakan hal yang ya bagaimana cara melockdownnya gitu ya, nggak akan bisa. Misal angin di lockdown bagaimana ya, apa kita kayak pawang hujan gitu men-stop atau apa namanya. Terus ada istilah matahari lockdown. Nggak bisa, maksudnya apa matahari lockdown yang? Nah, kalau yang itu yang lagi viral akhir-akhir ini itu kan ada ya, ada namanya istilah lockdown matahari ya. Itu menggambarkan sebenarnya kejadian periode atau variasi bagaimana matahari itu menyerupai gelombang gitu, sinarnya ya, sinar radiasinya itu seperti gelombang. Maksudnya dia bisa naik, bisa turun gitu ya. Itu dalam siklus 11 tahun. Jadi 11 tahun itu adalah satu periode dari puncak ke puncak. Artinya apa? Dalam waktu 11 tahun itu matahari saat ini berada pada titik terendahnya gitu ya. Pada titik terendahnya. Artinya apa? Kalau pada titik terendah berarti dia kehilangan sekian watt per meter gitu. Permukaan bumi ini akan kehilangan radiasi sekian banyak gitu ya. Ada perhitungannya lah gitu ya, ada perhitungannya. Akan berkurang sehingga punya dampak pada penurunan temperatur rata-rata permukaan bumi. Karena kan tadi energi radiasinya kurang gitu. Nah, ini sebenarnya yang dihitung gitu, dihitung bagaimana para ilmuwan menghitungkan bagaimana peluang atau probabilitasnya penurunan temperatur ini gitu. Apakah bisa gitu ya, kalau yang beredar yang lagi viral itu kan akan menyebabkan bumi ini beku karena di bumi akan punya rata-rata temperatur minus 2 derajat Celcius gitu kan yang viral. Nah, tapi maksud saya begini, itu bisa terjadi itu. Sebenarnya potensi itu bisa terjadi. Karena kita bumi ini pernah mengalami temperatur yang seperti itu gitu ya. Yaitu pada tahun 1790 pada saat itu. Karena pada saat itu juga kebetulan banyak sekali gunung berapi yang meletus di era itu gitu, sehingga akan menambah pendinginan permukaan bumi. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, jangan lupa kondisi sekarang itu ada pemanasan global kan ya. Pemanasan global itu adalah peningkatan
temperatur rata-rata permukaan bumi sebesar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Itu terjadi setelah era industri karena efek dari aktivitas manusia yang melepaskan banyak karbon dioksida di atmosfer, sehingga komposisi gas telusur atau gas sisa yang seharusnya cuma di bawah 1% itu menjadi meningkat. Dan karena peningkatan itu kemudian ada efek rumah kaca yang menghangatkan, menaikkan suhu permukaan bumi. Nah, sebenarnya justru dengan adanya lockdown matahari atau matahari berada pada solar minimumnya, itu bisa mengembalikan atau menyetimbangkan kembali suhu permukaan rata-rata bumi ini yang tadinya memanas karena pemanasan global, maka ini seharusnya bisa diturunkan. Jadi saya melihat ini justru positif karena dia akan menurunkan sekitar juga 1 derajat. Jadi menyeimbangkan kembali temperatur bumi yang sudah terlalu panas ini untuk kembali pada titik awalnya sebelum revolusi industri. Justru itu satu hal yang menurut saya positif dan tidak akan ekstrim karena berdasarkan pemantauan juga turunnya gelombang tadi gitu ya, solar minimum itu tidak terlalu ke bawah gitu ya, tidak terlalu ke bawah angkanya gitu, sehingga memang tidak ada potensi yang ekstrim sekali sampai membuat beku permukaan bumi misalnya seperti itu sih kalau dari sisi saintifiknya. Menarik sekali nih Mbak Irma, cuman waktu kita terbatas nih, cuman mungkin ini untuk sebagai penutup. Bisa dilanjut kapan-kapan. Ya, jadi sebenarnya dengan turunnya hujan di musim kemarau itu normal-normal saja ya, selama tidak menimbulkan dampak yang seperti banjir ya. Oke. Ya, tapi kita tetap mewaspadai ya. Tetap mewaspadai. Oke deh. Tapi nggak akan sampai curah hujannya ekstrim sekali ya untuk. Oh enggak. Kalau dari hasil prediksi sih enggak. Maksudnya sedang-sedang aja, enggak berada pada kondisi yang bahaya gitu. Oke. Terima kasih ini atas waktunya. Semoga nanti sama-sama. Kita bisa ngobrol lagi. Salam buat keluarga dan suami. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.